Puji Tuhan, Yesus kuatku kembali memberkati hari ini dengan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan di hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat saat ini kalau kami masih boleh memberitakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat hidup ini. Kami percaya Tuhan memberkati hari ini dengan berkat-berkat yang berasal dari Tuhan sajalah. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang diberkati Tuhan, saya mulai dengan satu pertanyaan. Buat apa hidup? Ini yang menjadi perenungan kita di hari ini. Untuk apa saya dan saudara hidup? Untuk apa kita berada di muka bumi ini? Satu ilustrasi yang berkata demikian. Ikan itu tidak dapat berkata kepada air, tanpa engkau saya bisa hidup. Karena kita tahu bersama, ikan itu hidup karena air. Demikian juga pohon itu tidak dapat berkata kepada tanah, tanpa engkau saya bisa hidup. Karena pohon itu hidup karena tanah. Demikian juga kita manusia. Kita tidak dapat berkata kepada Tuhan, tanpa Tuhan aku bisa hidup. Karena dari Tuhanlah kehidupan itu. Oleh sebab itu, hargailah kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk apa kita hidup? Untuk memuji, mempermuliakan, mengagungkan, meninggikan. Hanya Tuhanlah yang kita sanjung dan sembah. Nah, Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6 dan 7 berkata demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Kalau kita memperhatikan di ayatnya yang ke-7 di bagian akhir di sini dikatakan, tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Demikian juga dengan kita umat manusia. Jangan sampai kita ada di muka bumi ini dengan percuma. Ya. Buat apa kita hidup dan tidak berguna? Memang hidup ini sulit. Banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan. Tapi jangan lupa, hidup ini hanya kesempatan. Yakobus 4 ayat 14 berkata bahwa hidup ini hanya seperti uap. Dan juga kita melihat ada pergumulan, tantangan yang di dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Yang dunia semakin hari semakin tidak bersahabat ini. Kita belajar Ayub berkata bahwa bukankah manusia harus bergumul di bumi ini? Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, buat apa kita hidup? Kalau kita melihat di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-22, Paulus menjawab pertanyaan ini. Buat apa dia hidup? Dia katakan, jika aku harus hidup, berarti bagiku hidup memberi buah. Luar biasa bukan? Karena orang itu dilihat dari buahnya. Kita dinilai itu dari buahnya. Oleh sebab itu dia bilang, ikutlah teladanku, karena aku mengikut teladan Kristus. Standar yang tinggi yang Paulus berikan bagi kita orang-orang yang percaya. Sehingga dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa yang dia kerjakan? Dia mengikuti teladan Kristus. Dia mengikuti teladan Yesus. Kalau kita melihat dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 5-8, di situ berkata tentang Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, di bukit tengkorak, tempat yang hina. Dia rela menebus saya dan saudara. Untuk itulah kita hidup, mengikuti teladan Kristus.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungkan di hari ini bahwa untuk apa kita hidup? Bagaimana kita akan hidup supaya menyenangkan dan memuliakan Tuhan dan hidup kita itu menjadi berarti. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dan 8. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara, saudari sekalian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Di sini kita boleh melihat bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita berbuah banyak. Berarti hidup kita di muka bumi ini ketika kita berbuah banyak. Karena Sang Empunya hidup itu mencari buah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menaruh kepada kita itu Roh yang kudus. Menjadi pertanyaan yang paling penting dalam hidup kita. Sudahkah kamu penuh dengan Roh Kudus? Kenapa saya bertanya soal demikian? Karena tidak ada kekuatan lain yang dapat membuat kita hidup seperti Kristus selain daripada Roh Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Dan kita pasti memancarkan teladan Kristus. Dan akibat dari kepenuhan dari Roh itu, kita boleh melihat, Paulus katakan kepada orang-orang Galatia, ada dampak, ada akibat dari Roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu menjadi akibat dari kepenuhan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah buah yang banyak kita hasilkan. Berarti hidupmu. Hal yang kedua, kita buka dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19 saya baca. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ingat baik, bukan hanya sekedar berbuah, tapi buah itu harus baik, biar dapat dinikmati oleh orang lain. Kalau buah itu enak, sedap untuk kita rasa dan orang lain rasa juga. Kita boleh merasakan bahwa dampak dari buah yang baik kita boleh nikmati. Karena apa? Saya tutup dengan perkataan ini. Hidup ini cuma sekali. Dunia tidak dapat diputar kembali. Buatlah apa yang berarti yang dapat dinikmati nanti, bukan apa yang dapat disesali. Dan ingat baik ini, tidak ada yang lebih berarti di dunia ini selain melayani sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk menutup renungan kita di hari ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, yang boleh mengajarkan kami, bukan hanya kami bertumbuh dan berbuah, tetapi buah itu harus baik, supaya dapat dinikmati oleh orang lain. Dan Engkau pasti dipermuliakan ya Tuhan. Biarlah teladan Kristus itu ada dalam kehidupan kami. Biarlah kepenuhan Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Penuhkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu menjalani hidup ini yang semakin hari semakin jahat dan tidak bersahabat. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan tutup renungan di hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.